Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang ke tempat ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita, bergembira karena Tuhan kita Allah yang baik, yang selalu memelihara kita. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan, karena Kau senantiasa menyertai kami, senantiasa memberkati kami, senantiasa melindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus atas setiap pengorbanan-Mu, atas setiap kasih sayang-Mu kepada kami, atas setiap kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah pagi menjelang siang ini Tuhan, kami memuji dan menyanggah Engkau dengan hati kami bersorak-sorai, dengan hati kami bersuka cita, karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Langit dan bumi, pujilah Dia. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penyembuhku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku
Tuhan sang penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sang penyembuhku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau memuji Tuhan, mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Sekali lagi, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ciptakan kami sebagai penyembah-penyembah benar di hadapan-Mu. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Kau ciptakan kami sangat berharga, dan kami mau persembahkan hidup kami ini kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian dan syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Oh haleluya, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami percaya dan kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu, Kau ciptakan kami berharga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Kau bertata di atas penyembahan kami. Inilah korban syukur kami, kami naikkan kepadamu. Haleluya. Dalam keadaan apapun kami, biarlah kami memuji Engkau, biarlah kami menyembah Engkau, biarlah kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus yang hadir melawat, menyapa, mengunjungi kami siang hari ini. Kami percaya kuasa darah-Mu yang menutup bungkus, penjagaan ilahi-Mu yang luar biasa, malaikat-Mu yang berjaga berkemah, sehingga kami aman Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat menangkap setiap pesan yang membawa kami di dalam kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk dengan shalom. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih untuk tim musik, worship leaders, singer yang telah memberkati setiap kita dan menaikkan segala pujian dan penyembahan kepadanya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang kita dengar sebentar lagi adalah sesuatu yang biasa dan sederhana. Tetapi justru ketika kita menganggap itu biasa, kita menganggap itu sederhana, seringkali kita agak mengabaikannya. Sesuatu yang seolah-olah mungkin tidak memiliki satu nilai, tetapi ketika kita menangkap esensinya, saya percaya kita akan diubahkan. Banyak hal yang dapat kita ambil, banyak hal yang kita dapat pelajari daripadanya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ini sedikit feedback ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita mau melihat lebih lagi, kita mendapatkan satu pengertian yang kita juga sudah tidak umum. Manusia itu dari debu dan tanah. Dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Tuhan Allah itu kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan. Tanpa itu manusia tidak hidup dan tidak dapat disebut makhluk hidup. Manusia sekali lagi dibuat dari debu tanah dan di situ ada nafas hidup, roh yang dari Allah. Tuhan Allah itu roh dan Dia memberikan roh itu kepada manusia sehingga manusia itu hidup. Sehingga manusia itu adalah makhluk roh. Kenapa disebut makhluk roh? Karena diberi roh oleh Allah. Dan manusia itu hidup di bumi, tetapi juga ditetapkan hidup dalam dimensi surgawi. Bahan bakunya sudah jelas. Debu dan tanah itu berbicara bumi. Roh itu berbicara surga. Bapa Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi ada komponen dari bumi, ada juga dari surga. Makanya manusia harus menyadari bahwa dia hidup di bumi, tetapi juga hidup di dalam dimensi surgawi. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita terhubung dengan hadirat-Nya, kita mengalami suasana surgawi yang menyegarkan, yang memberikan kepuasan. Karena komponennya itu ada yang dari surga, manusia tidak akan pernah puas. Sekalipun memiliki seluruh apa yang ada di bumi. Karena ada bahan yang dari surga.
punya ini, cari itu, punya itu, masih tambah yang lain, terus begitu. Sampai pada semua dapat dimiliki yang di bumi ini, tapi dia tetap tidak pernah puas. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang ilahi, yang dari surga, kita bisa dipuaskan. Di dalam kita terhubung, menyembah, mengalami hadirat lawatannya, kita bisa dipuaskan. Artinya setiap kita ini diberi wifi kalau bahasa sekarang. Di situ ada username-nya, ada password-nya. Kapan kita terhubung dengan surga? Ketika kita mengaktifkannya, ketika kita mempergunakannya. Punya tidak dipakai, ya nggak ada hasilnya. Kepastian bahwa Allah memberikan roh yang ada di dalam kita ditulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita roh. Jadi jelas sekali dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita roh. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-5, roh yang ditetapkan Allah di dalam diri kita. Dikuatkan lagi 1 Petrus 4 ayat 14, roh Allah ada padamu. Dan banyak firman yang lain yang meneguhkan bahwa kita ini adalah manusia roh, kita juga berasal dari surga. Roh Tuhan itu ada padamu, tinggal di dalammu, dan roh itu memang diberikan kepadamu. Manusia diciptakan agar dia memerintah dalam kehidupan di bumi serta mewarisinya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di sana dituliskan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Ada satu otoritas yang diberikan, ada satu mandat yang diperintahkan, ada satu kuasa yang disertakan. Berkuasalah atas bumi. Nah, kita mesti menyadari cetak biru kehidupan kita. Dari awal diciptakan, diberkati, diberi otoritas, diberi mandat, diberi kuasa untuk mengerjakannya. Be fruitful and increase. Subdue it and rule over it. Beranak cucu bertambah banyak. Berbuah-buahlah lebat. Taklukkan itu, kuasai. Diberikan kepada kita. Kita harus menyadari jati diri kita yang sebenarnya. Lalu dalam setiap kehidupan yang sedang berjalan, yang kita amati, kita lihat, kita jalani, dengan apa yang Tuhan Allah rancangkan dari awal, apa Anda percaya? Apa Anda mengimani itu iya dan amin? Ini titik balik permulaan setiap kita harus mengenal siapa kita. Dan itu penting banget. Menyadari keberadaan. Menyadari
penyertaan, menyadari bahwa ada sesuatu yang ilahi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu jikalau demikian, hari-hari ini apa yang Anda lihat di dalam kehidupan? Apa yang Anda imani? Ada dua dasar pikiran cara untuk melihat. Ini yang saya katakan, saking sederhananya, saking biasanya orang mengabaikan. Padahal justru dari titik inilah itu yang membawa kita sampai di mana? Destiny of your journey. Jadi titik akhir dari setiap perjalanan setiap kita. Yang pertama adalah rasional. Apa yang Anda lihat dengan kasat mata. Rasional, apa yang setiap kita lihat dengan kasat mata. Keadaan, situasi, semua yang terlihat secara kasat mata itu rasional. Yang kedua adalah intuitif. Apa yang kita lihat dalam pikiran, melalui keyakinan yang ada di dalam hati kita. Berbicara tentang intuitif, berbicara tentang intuisi, ini orang seringkali mengabaikan. Apa yang kita butuhkan bukan hanya pikiran yang rasional semata di dalam hidup ini, melainkan juga pikiran yang intuitif. Rasio dan intuisi. Orang seringkali hanya menitik beratkan kepada apa yang kasat mata, yang rasio, yang rasional. Tapi yang intuisi, yang intuitif seringkali tidak dilatih atau disadari bahwa justru itu jauh lebih penting dari yang rasio. Ada perbedaan antara memandang dan melihat. Firman Tuhan berkata, engkau yang melek tapi buta. Tapi ada orang yang buta tapi melihat. Perhatikan baik-baik. Banyak orang melek tapi dia tidak melihat. Tapi banyak orang buta dia melihat. Bagaimana dia bisa melihat? Apa yang ada di dalam alam pikirnya, apa yang ada di dalam hati dan keyakinannya, dia dapat melihat sesuatu. Malah lebih jauh ke dalam dari hanya sekedar melihat dengan kasat mata. Respon dan reaksi seseorang, baik positif maupun negatif, ditentukan bukan apa yang dilihat secara kasat mata, melainkan apa yang ia lihat dalam alam pikirannya. Anda juga melihat dengan pikiran, melihat dalam hati, melihat dengan iman. Bagaimana kita mempergunakan cara melihat ini? Nah, saya mau sampaikan begini. Kalau misalkan ada pohon, terus kemudian kita ini punya gergaji kecil,
Terus ada kita punya gergaji yang besar. Kalau untuk nebang, lebih cepat mana sampai pohon itu tumbang? Kita akan ngomong pakai yang besar. Kalau yang kecil itu yang rasio, yang kasat mata, yang besar itu yang intuisi, yang intuitif. Tapi seringkali kenyataannya tidak demikian. Mereka pakai yang kecil, melupakan bahwa punya gergaji yang besar. Tetapi kalau mau dipakai dua-duanya, itu akan jauh lebih cepat pohon itu tumbang. Ya yang rasio, ya yang intuisi. Berbicara menumbangkan kesulitan, tantangan kehidupan, berbicara menjalani perjalanan kehidupan, kita harus pakai semuanya. Yang kasat mata secara rasio, tapi juga yang intuitif. Bahkan orang akan menjadi dan mengalami seperti apa yang ia lihat, sebagaimana yang ia percayai, yang menjadi beliefnya, itu akan membawa kita ke sana. Percaya enggak kalau ini dengan, wah enggak percaya, secara kasat mata, secara logika, secara rasional, enggak mungkin. Kalau sudah berbicara enggak mungkin, dia tidak akan pernah mengerjakannya. Apalagi mencoba saja sudah ogah. Tapi kalau dia melihat dari intuisinya, ini bisa, dia akan mengerjakannya, dan itu yang menjadikan seperti apa yang dia percayai. Jadilah seperti apa yang kau percayai. Jadilah seperti apa yang kau imani. Saya beriman, Pak. Bukti daripada beriman dan percaya, dia mengerjakan iman percayanya. Tapi kalau hanya sekedar percaya, tapi tidak mengerjakannya, beriman tapi tidak berbuat sesuatu sesuai apa yang dia imani, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak ada gunanya. Bukti karena dia tidak percaya, bukti sebenarnya karena dia tidak beriman, dia tidak mengerjakan apa yang dia imani. Tetapi orang yang percaya dan beriman, buktinya dia mengerjakan sesuai apa yang dia percayai. Karena hidup ini bukan hanya karena memandang dan melihat secara rasional saja. Banyak kisah sukses diawali dengan intuisi dan pikiran. Intuitif itu adalah karunia ilahi. Tanggal 28 Agustus 1963 ada seorang kulit hitam bernama Martin Luther King Jr. Dia melihat waktu itu ketidaksetaraan hak asasi antara warga kulit hitam dan kulit putih. Ada satu perbedaan, ada satu rasisme yang luar biasa. Dan itu dalam sebuah negara yang besar. Dia bisa secara rasional berpikir, gak mungkin sudah. Kenyataannya seperti ini, buktinya seperti ini.
Tapi dia berpidato selama 17 menit tanggal 28 Agustus tahun 63 itu. I have a dream. Aku mempunyai satu mimpi. Dia melihat. Dan itu yang mengubahkan Amerika. Mengubahkan seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini, pidato I have a dream itu banyak memberkati bangsa-bangsa. Kesetaraan, peniadaan rasisme. Karena dia melihat sesuatu yang jauh ke dalam. Ada lagi, ketika Disneyland itu diresmikan, tempat hiburan mainan bagi anak-anak yang menyenangkan, istri dari Walt Disney itu diwawancarai sama wartawan. Saya baca artikelnya. Bu, kira-kira bagaimana perasaan Pak Walt Disney kalau dia melihat Disneyland hari ini diresmikan? Begitu luar biasa. Dan istrinya menjawab, yang pasti tentu senang. Yang kedua, tidak terlalu terkejut. Ya, bicaranya jadi artinya apa? Biasa-biasa saja. Dan wartawan ini kaget. Loh kok bisa begitu? Karena Walt Disney sudah meninggal. Dan istrinya ngomong begini, ketika tanah ini masih kosong, Walt Disney sudah melihat bahwa nanti jadinya itu seperti ini, seperti itu. Di mana itu? Alam pikirannya. Di dalam hatinya, di dalam keyakinan. Jadi jadinya kalau seperti ini ya dia nggak kaget. Kalau senang sih pasti. Dia dapat melihat. Saya kasih ilustrasi lain lagi. Ketika ada tanah kosong yang bentuknya tidak karuan misalkan. Anda mau bangun sebuah rumah, Anda panggil arsitek. Arsitek itu menghadapi rasional, kenyataan yang dilihat kasat mata, tanah. Tapi ketika dia diam, dia melihat sebuah bangunan. Disitulah dia mulai menggambar, mendesain, luasannya, masuk dari mana, pintu dari mana, ada apanya, kemudian konstruksi menghitung. Begitu rumah itu jadi, coba arsitek itu dipanggil, Pak setelah Anda melihat ini, apa yang Bapak sampaikan? Pertama senang. Kedua, dia bisa ngomong gini, itu semestinya itu harusnya begini. Loh, sudah jadi dia masih bisa komentar begitu. Kenapa? Karena yang dilihat, yang digambar waktu itu enggak seperti itu. Cuma pengerjaannya aja yang sedikit. Oh iya saya rubah Pak, oh iya. Dia sudah melihat itu. Jadi saya mau sampaikan, setiap kita ini mendapatkan karunia ilahi melihat secara intuitif. Tapi jarang kali dipakai. Padahal itu yang tidak membohongi setiap kita. Yang kasat mata, yang rasional itu cepat berubah. Kalau kemudian kita bertanya, Pak, lah kalau yang Tuhan berkata, Tuhan berbicara, kamu kalau ke sana lewat kiri belok sana, di situ ada soto. Terus kamu ke sana jangan ke situ, situ macet, kamu ke sana. Saya enggak mau komentar. Karena sudah ngomong Tuhan berbicara. Bisa jadi iya. Tuhan bisa lakukan banyak hal.
Tapi Tuhan juga tidak selalu berbicara begitu. Kadang dia lewat sesuatu yang muncul. Intuisi, peringatan, atau apapun Tuhan dapat lakukan. Yang paling penting adalah wifi-nya, username, password-nya harus connect. Kapan itu? Ketika kita terus selalu terhubung dengan Dia. Di dalam menyembah itu tidak harus ketika ibadah atau di rumah lagi. Enggak. Anda bisa menyembah kapan saja. Yang paling penting hati terhubung. Dia mendapatkan satu koneksi, anytime dia dapat memberikan informasi. Dia dapat memberikan tuntunan. Jadi arsitek tidak bingung kalau ada rumah bentuknya begini begitu, karena dia sudah melihat itu. Itu bicara intuitif, berbicara bukan yang rasional. Bisa dilatih, bisa. Semua kita bisa melatihnya. Nah, seringkali kita hanya menghormati, menuruti pikiran yang rasional saja, tapi melupakan intuisi sebagai karunia-Nya. Nah, banyak orang mengalami nasib buruk bukan karena sebuah takdir, melainkan ia salah melihat yang kemudian menjadi belief mereka, menjadi apa yang mereka percayai, dan menjadikan destininya. Mereka mengalami hal seperti itu. Cara melihat yang salah. Terus mereka ngomong, ini memang takdirku. Menderita, sengsara, ya seperti ini. Orang tuaku juga gitu. Kakek nenekku juga begitu. Ini ketoknya garis keturunanku, takdirnya seperti ini. Saya mau katakan berhenti dan bertobat. Anda tahu enggak takdirmu? Dan diciptakan manusia itu, lalu Tuhan Allah memberkati, terus kuasai itu. Hewan, burung, apa semua, taklukkan itu. Seluruh bumi. Dan engkau bukan menjadi ekor, tapi kepala. Dan engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Itu takdir kita. Jadi jangan ngomong, menderita begini, ini takdirku. Orang itu salah dalam cara melihat. Orang itu salah dalam iman percayanya. Apa yang dia percaya, apa yang dia imani, apa yang dia kerjakan. Cetak biru kehidupan, blueprint kehidupan. Tuhan tetapkan. Dan engkau akan diberkati. Dan keturunanmu, anak cucu keturunanmu perkasa di bumi. Lewat mereka bangsa-bangsa diberkati. Mereka menduduki kota-kota musuh. Itu takdir. Yang rasional, kenyataan. Orang seringkali melimpahkan tanggung jawabnya ke sana. Padahal kalau dilihat, aduh males Pak, ya itu. Masalahnya di situ. Orang lain berkata, sinar matahari pagi itu baik untuk mata. Orang lain berkata, jangan beri tanganmu beristirahat. Dia tidur terus. Jadilah engkau orang yang bisa dipercaya. Tipu sana, tipu sini, kalau enggak menderita itu ngenteni apa? Tapi kalau memiliki integritas, integritasnya bagus, karakternya bagus, attitude-nya bagus, saya mau katakan dia pasti hidup.
Dia pinter Pak, tapi nggak bisa dipercaya, dia sengsara. Simple. Kehidupan ini, firman Tuhan, jadilah kamu tulus. Tapi cerdik. Cerdik bukan berarti untuk menipu. Karakter bagus, attitude bagus. Punya integritas, bisa dipercaya. Saya percaya dia hidup. Pak, dia kurang bisa ini, nggak mampu, nggak sepandai. Dia tetap hidup. Karena Tuhan memberikan kehidupan. Pak, dia pintar, dia luar biasa Pak, tapi curang Pak, attitude-nya nggak bagus, integritasnya nggak ada, menderita. Gitu aja. Jadi nggak usah bingung. Masa depan anak, cucu, keturunan, apa semua serahkan kepada Tuhan. Bekali dengan nilai-nilai kehidupan, integritas, karakter, attitude. Kenapa? Ketika manusia siapapun mereka diciptakan, yang dikerjakan Tuhan Allah pertama kali, dia memberkati. Nah, kembali lagi, iman membuat seseorang mampu melihat berkat serta kebaikan yang Tuhan sediakan baginya. Tanpa iman percaya, itu sulit. Itu mendukakan Roh Kudus, itu menyakiti hati Tuhan. Sebagai orang tua, apa yang paling menyakiti hatinya? Ketika anaknya tidak percaya kepada dia. Orang tua itu paling tersakiti kalau anaknya tidak mempercayainya. Firman-Nya berkata, Bapa dunia yang jahat saja tidak pernah memberikan ular atau kalajengking kepada anaknya yang minta roti. Apalagi Bapamu di surga. Jadi hal yang paling menyakiti Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus sekaligus mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita tidak percaya, karena kebaikannya, kasih setianya, penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, pembelaannya, semua itu ketika kita tidak mempercayainya, dia tersakiti. Tetapi ketika anak menyenangkan hati orang tuanya, Anda tahu, Anda sebagai orang tua sebagian besar, anak belum ngomong saja, kita orang tua ngerti apa yang dia minta. Dan itu Alkitabiah. Bapamu mengerti apa yang kau butuhkan. Jadi yang utama bukan meminta, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Interaksi, berhubungan, memuji, menyembah, percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Percaya bahwa kasih karunia-Nya bagi setiap kita itu cukup. Kejadian pasal 15 ayat 5, ayat 22 dan 17, ayat 26 dan 4. Ini berbicara tentang Abraham. Abraham, coba lihat ke langit, keturunanmu sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu diberkati dan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kenapa ini terjadi? Kita tahu berapa umur Sarah waktu itu, apalagi Adam yang lebih tua. Sarah mati haid. Secara medis, kenyataan, secara rasional, semua mendukung. Tidak mungkin punya keturunan. Mustahil.
Itu rasional. Itu logika. Kalau hanya berhenti mempergunakan itu sebagai pikiran satu-satunya, Sarah, Abraham hilang harapan. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun yang dapat diharapkan dari fakta kenyataan secara kasat mata rasional itu yang memberikan janji dia punya keturunan. Saya kagum apa yang Allah lakukan. Diajaknya keluar. Supaya tidak dalam pemikiran di dalam yang mengkungkung dia. Melepaskan dari setiap batasan yang rasional. Diajak untuk melihat bintang di langit, pasir di laut. Bukan melihat kenyataan yang tidak mungkin. Bukan melihat keterbatasan. Dan bukan melihat sesuatu yang tidak ada harapan. Kalau Abraham itu melihat itu terus, tidak akan terjadi janji Tuhan. Tapi diajak, kamu jangan lihat kenyataan. Istrimu mati haid, umurnya sudah berapa. Jangan lihat itu. Lihat itu. Kita tahu cerita, akhirnya Abraham Sarah memiliki keturunan. Kenapa diperhitungkan sebagai bapak orang percaya? Karena sekalipun kenyataan yang rasional kasat mata tidak mungkin, tapi dia tetap percaya perkataan daripada Allah. Diimani, dihidupi, sampai itu menjadi kenyataan. Dia mau ngikuti lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Dikatakan iman percayanya diperhitungkan. Bapak Ibu terkasih, berapa banyak masing-masing setiap kita, saya tidak tahu, pergumulan, tantangan, kehidupan, kesulitan, apapun namanya, yang secara rasional, yang secara kasat mata, secara logika, tidak mungkin. Ada satu cara pandang yang ilahi, yang di dalam karunia-Nya dia memberikan alam pikiran, mata hati, mata iman, untuk engkau melihat dari sisi itu. Sampai melahirkan. Hidupi itu Anda perlu mengandungkan sesuatu yang gak masuk akal itu. Bagaimana Anda merawat dalam kandungan. Memberikan nutrisi, memberikan vitamin, memberikan asupan. Sehingga apa yang Anda kandung itu berkembang. Sampai pada saatnya itu terlahir menjadi kenyataan. Kehidupan ini kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita bisa kasih nasi goreng, mie goreng, capcay, puyung, apapun. Supaya sehat, supaya hidup, supaya bertumbuh dan menjadi dewasa. Jiwa, Anda bisa tertawa, Anda bisa lihat humor, Anda suka nyanyi, Anda beri juga makanan. Tapi yang sering kali dilupakan, bagaimana dengan roh? Roh yang diberikan Allah, roh yang ada di dalam kamu, roh yang perlu dipelihara. Perlu ada satu energi, perlu ada asupan yang diberikan dari surga. Karena asalnya dari surga. Ketika Anda terkoneksi di dalam penyembahan,
roh itu dipuaskan, roh itu diberi makan, terakses dengan surgawi, menyerap semua apa kandungan yang disediakan surga, sehingga mengalami kelegaan. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya sehat, rohnya yang sakit, sebetulnya perlu dicek lagi. Karena tiga-tiganya ini harus berimbang. Saya punya teman, waktu itu ngomong sama saya, aku ini sakit tuh. Wah, aku rasanya loro kabeh. Ini di Jawa Timur, di Surabaya. Terus kemudian aku udah ke dokter ini, dokter kenal semua, obatnya obat mahal semua. Tapi gak waras, loro aku ini. Akhirnya saya tahu ada dokter masih keturunan bule, masih perempuan, cukup umur ya, sudah gak tua begitu. Saya ngomong, ayo tak antar ke sana. Saya antar ke sana, diperiksa. Kemudian disuruh duduk, ditanya, kamu sudah kemana saja? Sebutkan semua yang kamu sudah berobat. Dokter ini, dokter itu, dokter ini. Oh bagus. Dikasih obat apa? Obat ini, obat itu, obat itu. Tak mempan semua pokoknya. Saya ini sakit. Saya terkejut, tapi saya juga senang. Dokter itu ngomong begini. Kamu datang periksa ke tempat saya, sekali ini saja. Jangan pernah kembali. Saya tidak kasih kamu obat, tidak saya kasih resep, tidak saya suntik. Tapi karena kamu sudah periksa, bayar 50.000. Saya kaget loh. Ada enggak dokter yang berani ngomong, sekali ini aja ya, jangan pernah kembali lagi. Bukan begini, minggu depan ya balik lagi. Nanti nek terasa apa-apa bisa konsultasi. Ini enggak loh, jangan balik lagi. Sekali ini aja. Masih ada tambahnya. Terus saya ingatkan, berhenti ke dokter-dokter yang lain. Kalau kamu keliling, dokter sak Surabaya bisa gila. Ngomongnya gitu loh. Kamu itu enggak sakit. Pikiranmu itu loh yang sakit, perasaanmu itu loh yang sakit. Bayar 50.000, kita disuruh pergi. Teman saya itu keluar sambil ngamuk-ngamuk. Ya, sambil nyetir sambil ngomel-ngomel. Dokter itu sing gila. Mungkin berobat kok diseneni, kok bayar gak dikai obat. Terus saya ngomong, aku khawatir, jangan-jangan dokter itu benar. Kamu ini enggak sakit. Renung no. Gak bisa terima dia. Setelah itu kira-kira 2 minggu kemudian, dia telepon lagi. Dia bilang, tak pikir-pikir tak renung no. Menyakiti hati itu suara itu. Tapi mungkin benar. Dia ngomong, aku sudah minum obat, gak nganu apa-apa semua, rasanya aku ini gak sakit. Saya bilang memang, saya bilang gitu. Masa ada sih dokter sampai ngomong jangan pernah kembali lagi. Dan sejak itu dia gak pernah ke dokter, dia gak pernah minum obat, ya memang dia gak apa-apa. Banyak gak orang seperti itu? Banyak. Loro aku. Pikirannya sing sakit. Mari kita melihat bahwa apa yang Tuhan beri itu utuh. Tapi seringkali kita enggak pakai utuh. Ketika kita berjalan dalam bimbingannya, maka kita akan mendapatkan kunjungan yang terkadang di luar nalar. Pada saat itu Abraham
mengikuti apa yang Tuhan mau. Lihat itu bintang, lihat itu pasir. Tak mungkin, tapi itu diimani, tapi itu dihidupi. Apa yang terjadi? Di dalam kemahnya, dia mendapatkan kunjungan yang kemudian dijamu dengan bahan olahan. Mereka makan bersama. Dan tamu yang mengunjungi itu berkata, seperti waktu saat ini, berapa waktu kemudian kamu akan mendapatkan keturunan. Dan pada akhirnya Abraham memperoleh seperti tamu yang mengunjungi itu berbicara. Saya mau katakan hari ini, di tengah kesulitan, tantangan kehidupan, persoalan, pergumulan, apapun itu namanya, ketika kita ada di dalam tuntunan dan bimbingannya, kita memiliki Tuhan yang mengunjungi. Kita mempunyai Tuhan yang menyapa. Kita memiliki Tuhan yang melawat kita. Apa itu artinya melawat? Dia datang menjumpai. Dia datang berbicara. Dia datang memberikan hikmat pengertian untuk kita menyelesaikan setiap tantangan persoalan. Kapan itu? Ketika kita terhubung dengan Dia. Ketika hadiratnya kita hadirkan. Ketika kita taruh korban persembahan itu di atas mezbah. Apinya pasti datang untuk melahap semuanya. Di situ Dia berbicara. Di situ Dia menyapa. Di situ Dia memberikan arahan, pimpinan, bimbingan, sampai kita mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan. Banyak orang mengandalkan akal. Banyak orang hanya mengandalkan yang kasat mata. Menilai segala sesuatu yang rasional dan itu akhir dari segalanya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, intuisi, intuitif itu perlu kita pergunakan. Perlu kita asah, perlu kita percayai. Ketika kita dalam bimbingannya, kita mendapatkan kunjungan. Dan itu membawa kita kepada tujuan kehidupan bagi kemuliaannya. Percaya kepada intuisi. Melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata iman. Maka seluruh kehidupanmu, engkau akan terpelihara. Yang rasional kita perlu lihat. Tapi itu bukan segala-galanya. Itu bukan yang paling menentukan. Biasanya ibu-ibu itu lebih peka. Tapi biarlah kepekaan kita asah dengan sesuatu yang ilahi. Dengan menyembah, dengan menghadirkan. Supaya Dia mengunjungi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kenyataannya seperti ini. Faktanya seperti itu. Secara logika, secara rasional begini. Tapi terkadang seorang ibu berkata, nek perasaanku kok tidak begitu ya. Loh, yang kelihatan begini kok sik perasaannya tidak begitu. Tetapi seringkali yang terjadi, yang benar, itu yang intuisi. Jangan pernah abaikan di dalam hidup ini hanya melihat yang kasat mata saja. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan kepingin sampaikan dalam hidup kita. Tangkap itu. Karena itu yang menuntun kepada jalan kehidupan. Semua boleh
keadaan situasi yang tidak menentu ini sulit. Semua orang bingung. Tetapi kembali ke cetak biru kehidupan, kembali ke blueprint-nya, kembali ke kondisi purpose of creation. Kita diciptakan untuk apa? Tujuan yang harus kita capai. Dan saya percaya kita akan bersuka cita karena kemenangan yang Dia berikan bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nggak perlu takut sebab Dia menyertai kita. Kita nggak usah ragu, kita nggak usah bimbang. Di tengah situasi yang sulit, di setiap ketidakmenentuan keadaan, tapi ada Dia yang memimpin kita. Dia batu karang yang teguh. Pengharapan di dalam Dia sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Jangan takut, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, kami bersyukur Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Oh, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Setiap hari berganti.
selalu ada berkat baru yang menanti. Kami percaya Tuhan Yesus, kami imani. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sederhana. Biarlah kami pakai sebagai pemikiran-pemikiran yang Kau berkati. Karena secara ilahi Engkau mengaruniakannya. Di tengah-tengah kesulitan keadaan yang tidak menentu. Di tengah-tengah tantangan kehidupan dan pergumulan. Engkau Tuhan Allah yang hadir. Engkau Tuhan Allah yang peduli. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami keluar sebagai pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan di dalam firman, meteraikan di dalam kuasa darah-Mu. Dari setiap apa yang kami dengar, dari setiap apa yang kami percayai. Kami meresponi dengan sikap hati yang benar. Sehingga kelegaan, pembebasan yang membenarkan di dalam kemerdekaan yang Kau berikan terjadi di dalam hidup kami. Roh tubuh jiwa kami sehat. Semua area kehidupan kami yang sakit, kami percaya oleh karena bilur-bilur-Mu, Engkau telah menyembuhkannya. Demikian juga sandang pangan papan, Engkau berkati, Engkau pelihara kami. Kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Rahmat-Mu yang baru, berkat-Mu yang tercurah dari surga adalah berkat yang menyelamatkan. Dan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Kau buat berhasil. Janji-Mu yang adalah iya dan amin, dan kami percaya pasti terjadi. Kehidupan kami diberkati, anak cucu keturunan kami diberkati. Lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat dan mereka menduduki kubu-kubu musuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami pulang kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat siang.